Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Siniar Akademia, podcast Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Bersama saya Nadia Rizky Fadilah, berbicara tentang sektor pertanian, tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks, akibat adanya perubahan iklim, degradasi lahan, ataupun ketidakpastian keberlanjutan produksi pertanian, menuntut hadirnya inovasi-inovasi baru yang dapat menjawab tantangan tersebut. Kali ini kita akan membahas salah satu inovasi karya anak bangsa bernama Presipalm. Telah hadir bersama kita inovator dari Presipalm, Dewan Guru Besar dari Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu Profesor Dr. Kudang Boro. Halo Prof. Halo juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baiknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Suara sehat. sudah keluar. Alhamdulillah dikasih kesehatan sama Allah. Oke, Prof. Untuk mengawali bahasan kita kali ini, Prof. Ya. Penyebutannya sudah betul ya, Prof ya? Presipalm. Presipalm. Presipalm, oke. Nah, saya yakin bukan hanya saya dan juga banyak teman-teman lainnya yang belum familiar, Prof, dengan Presipalm ini sendiri. Kalau dari namanya kayaknya saya cuma bisa nebak dari kata palmnya. Ya. Nah, sebetulnya apa sih, Prof, Presipalm itu? Baik, terima kasih. Jadi Presipalm saya sampaikan adalah singkatan dari Precision Agriculture Platform for Oil Palm. Oke. Betul ya, Prof ya, oil palm. Ya. Kemudian Jadi mengapa disebut dengan Precision Agriculture Platform? Karena Precision Agriculture itu adalah ilmu spesifik strategi manajemen pertanian yang menggunakan kaidah untuk mengeksplor variabilitas. Oke. Dari objek yang menjadi concern kita di sini, Presipalm adalah melihat variabilitas daripada nutrisi yang ada di dalam daun kelapa sawit, sehingga kita bisa tahu memupuk dengan perlakuan yang sesuai dengan variabilitas. Kalau N-nya tinggi, dia dikasih N rendah. Kalau N-nya rendah, dikasih N tinggi. Jadi tidak semua diperlakukan sama. Jadi ciri precision agriculture adalah menolak asumsi adanya homogenitas. Justru kita harus mencurigai adanya heterogenitas. Nah, tugas kita menggunakan semua teknologi untuk mengidentifikasi variabilitas. Itu namanya precision agriculture. Nah, platform ini adalah basic dari sistem pengukuran yang kita gunakan di dalam Presipalm. Jadi Presipalm ini adalah nama suatu sistem software berbasis web yang bisa digunakan untuk menduga dan mengukur kandungan nutrisi dari kebun sawit, ya, yaitu nutrisi makro, nitrogen, kemudian fosfor, kalium, dan magnesium. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan itu dari suatu lahan yang kita sedang teliti, kemudian kita menghasilkan rekomendasi pupuknya. Jadi tidak perlu lagi kita harus membawa ke lab, ngambil sampel dan sebagainya. Nah, kenapa diambil sebagai oil palm? Karena penerapan dari sistem berbasis pertanian presisi ini masih pada kelapa sawit dulu. Nanti mungkin ada komoditi lain yang tentunya namanya juga akan berbeda. Tapi mungkin presinya akan sama terus, begitu ya. Berarti prinsipnya bisa dikatakan seperti AI ya, Prof ya? Memang dalam sistem Presipalm kita salah satu kalkulasi untuk menduga nutrisi itu menggunakan mesin learning, mesin yang belajar, sehingga itu pasti adalah artificial intelligence. Jadi kita menggunakan itu, dan itulah yang menjadi pokok, jadi jantung komputasi daripada Presipalmnya. Oke, berarti menarik sekali karena mengawinkan antara ilmu komputer dengan ditujukan untuk pembangunan sawit seperti itu ya, Prof ya, teknologi pertanian. Terutama pemupukan, nanti manajemen pemupukannya. Baik, kemudian Prof, teknologi ini pasti kan dikembangkan karena adanya kondisi-kondisi yang menjadikannya perlu seperti itu ya, Prof ya. Nah, mengapa Presipalm ini diperlukan khususnya di Indonesia sendiri, Prof? Ya, kita mengamati bahwa Indonesia satu adalah negara yang menghasilkan sawit terbesar di dunia ini sebagai anugerah Allah dan pengekspor terbesar. Tetapi kendala yang terjadi adalah bahwa lahan-lahan yang luas ini tidak mudah mengukur nutrisi. Sehingga pada waktu kita memberikan pupuk akan sangat kasar sekali kalau kita tidak menggunakan teknologi presisi menentukan sebetulnya berapa sih pupuk yang harus ditambahkan. Kan tidak bisa kita mengasumsikan semua sama. Nah, kalau dari yang normal size daripada perkebunan sawit itu minimal rata-rata 600 hektar. 600 hektar kalau kita ngukur, itu yang sekarang terjadi adalah mereka menggunakan satu blok. Satu blok itu kurang lebih 25-30 hektar. Dan itu diambil 20 sampel dari tanah. Nanti belum lagi dari daunnya yang ke-17 harus naik dan sebagainya. Dan itu nanti masing-masing dibawa ke laboratorium yang tidak selalu ada di lokasi. Bisa jadi ke Jakarta, bisa jadi ke kota terdekat yang
laboratorium untuk analisis nutrisi ya, yang biasanya berstandar internasional. Sehingga apa? Waktu mengerahkan orang, jumlah sampelnya, dari 600 kalau hanya 30 hektar kan berapa persen itu barusan? Apakah itu cukup representatif untuk mengatakan lahan ini perlu sekian gitu ya? Kecuali mereka betul-betul hanya untuk satu blok, nggak untuk blok mewakili semua gitu ya. Betul. Nah yang kedua, pengerahan tenaga kerja Mbak. Ini sangat luar biasa sekali, karena juga mahal. Kedua, pada waktu kita kemarin ada COVID itu sangat sensitif terhadap bahaya-bahaya kesehatan yang tidak perlu, dan resiko naik ke atas untuk mengambil daun ke-17 itu juga sangat melelahkan. Sehingga memang biayanya kan sangat besar. Belum lagi nanti kalau harus dibawa ke lab yang jauh, itu ada packing, bagaimana mengemas supaya tidak rusak, karena nanti jangan terkontaminasi unsur lain. Karena NPK-nya kan mau diukur tuh di lab. Jadi bagaimana memperhatikan bahwa ini masih asli seperti ketika diambil sampai di lab tujuan. Tidak rancu ya Pak? Iya rancu, dan di lab ternyata itu ada yang antri sampai 8 bulan mahasiswa saya. Berarti kalau 8 bulan hanya labnya aja, itu adalah diagnosis daripada nutrisi 8 bulan yang lalu. Kalau dipakai sebagai preskripsi, sangat terlambat kan? Ya, sudah tidak relevan mungkin. Tidak relevan sama sekali. Nggak usah 8 bulan lah, 3 bulan aja sebetulnya. Mereka merupakan 6 bulan sekali Pak. Itu sayang kejadian, tapi mungkin beberapa perkebunan sawit seperti Asta yang sudah maju sudah punya lab sendiri, jadi tidak terlalu jauh ya. Jadi biaya yang terhabiskan adalah biaya labor, biaya kemudian packing sampel, biaya transportasi sampel, kadang-kadang naik pesawat. Tiga, biaya lab, itu mahal. Nah, saya dengar ada beberapa ya, mudah-mudahan tidak semua seperti itu. 20 sampel untuk 30 hektar atau satu blok itu, ternyata dicampur lagi dalam satu ember. Jadi kan sangat, kasar sekali gitu loh. Betul. Nah, kemudian itu yang dibawa. Sehingga itu biaya. Belum lagi biaya antriannya. Yang artinya tertunda itu sebenarnya itu nggak bisa dibayar itu. Karena itu sudah almost lately, very very seriously itu ya. Nah, jadi kita harus yakin bahwa ini problema besar. Artinya kita mau memberikan suatu nutrisi kepada orang dengan melihat kandungan yang diperlukan untuk mereka menambah sampai hidup dengan sehat, itu sering terlambat sebegitu jauhnya dan sangat masif, melelahkan dan labor intensif. Nah, kita maunya lahan yang seluas ini tidak seperti itu. Sehingga timbullah gagasan, bisa nggak ngukur, nggak ngambil sampel, gitu loh. Nggak perlu ke lapangan. Nah, ini yang kita bangun. Alhamdulillah, ini sudah berhasil kita bangun dengan tahapan-tahapan penyempurnaan yang akhirnya sudah dipakai di Kalianusa, di Kalimantan ya, dan PT RSA yang sudah memakai fasilitas itu. Ya, Alhamdulillah, ini bisa kita sumbangkan sebagai bentuk karya anak bangsa untuk sawit unggulan bangsa. Ya, begitu banyak proses yang bisa di-cut, yang bisa disederhanakan dan sangat memudahkan ya Pak. Sangat memudahkan. Nah dengan penerapan teknologi yang canggih ini dan juga kondisi di Indonesia seperti yang Prof sampaikan barusan, apakah ada perubahan yang dramatis, kemudian yang mendasar dan strategis terhadap kondisi atau manajemen sawit di Indonesia sendiri dengan adanya teknologi Presipom ini, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat paradigma di dalam bisnis proses pengelolaan nutrisi, ya mulai dari mengukur sampai kepada rekomendasi pupuk dan pelaksanaan pupukannya, yang selama ini berjalan, mereka mengukur nutrisi itu setahun sekali karena mahalnya. Dan itu menggunakan jasa suatu institusi, contohnya di Medan PPKS, ya. Jadi memang lama, dan memupuk itu hanya 2 kali setahun karena mungkin ada kaitannya dengan musim ya. Tapi sebetulnya kalau kita tidak mau terlambat terjadi sesuatu, kondisi anomali kan bisa terjadi tidak harus 6 bulan. Misalnya kondisi terjadi tertentu, ekstrim, ada sesuatu yang sangat kurang pupuk, itu nggak bisa diantisipasi kan. Nah, kalau ini ada hal lagi yang baru, bahwa itu bisa dipantau secara online oleh kita melihat keragaman daripada nutrisi itu. Sehingga kita betul-betul bukan bayangan, tetapi visually kita melihat kandungan itu secara warna-warni gitu. Nah, jadi satelit yang kita gunakan untuk mengukur ini adalah satelit namanya Sentinel-2, dikeluarkan oleh European Community, yang memang gratis katanya. Gratis, dan dia itu berputar, waktu putar lucidnya adalah 10 hari. Jadi 10 hari sudah sampai titik yang sama. Misalnya saya di perkebunan A, 10 hari lagi sudah sampai sana. Artinya kita nggak usah nunggu setahun. 10 hari sudah bisa dapat lagi. Dan itu nggak perlu ada ke lapangan. Kita ambil pohon, citranya kita tangkap, citra itulah yang kita olah untuk menerjemahkan ke dalam kandungan N, P, K, dan Mg ya. Jadi drastisnya apa? Drastis lah, nggak usah lagi tenaga ke lapangan.
yang seperti itu, dan juga waktunya sangat singkat dan tidak ada resiko-resiko perubahan nutrisi dari sampai 8 bulan seperti itu ya. Dan ini disorotin Mbak, karena apa? Kadang-kadang tenaga kerja yang digunakan itu yang sebetulnya harusnya tidak patut untuk bekerja seperti itu, karena human ini kan khalifah ya, harusnya bekerja pada level tataran otak daripada sekedar fisik. Mengambil data di lapangan yang sangat risiko itu. Saya yakin tidak semua kebun bisa dikunjungin karena lokasinya beda. Nah, ini semua kebun dikunjungin dengan satelit itu. Gitu, itu dramatis sekali ya. Kedua ya, kita mengukur nutrisi itu terlihat. Jadi bukan lagi tinggi rendah tapi angka. Misalnya persen gitu. Ya misalnya N-nya 2,4% itu terlihat. Dan di dalam peta yang diakses di sistem web itu akan kelihatan namanya peta tematik N. N dari yang tinggi hijau, agak hijau itu sedang, kuning sampai merah terlihat. Sehingga transparansi manajemen pupuk menjadi sesuatu yang meningkatkan trustability dan kemudahan dalam memantau hal-hal yang anomali ya dengan lebih cepat. Jadi sebagai isyarat dininya ini dramatis sekali. Ketika memang dihargai bahwa sistem ini tidak menggunakan manusia untuk hal yang melelahkan. Itu sangat luar biasa, memanusiakan manusia itu paling luhur. Kan yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Betul. Iya, betul kan gitu ya? Iya, betul. Ya. Oke, baik, Prof. Berarti akan banyak perubahan sepertinya baik dari manajemen maupun pelaksanaan di lapangan ya, Prof, ya, untuk usaha sawit sendiri di Indonesia. Nah, untuk aplikasinya nih, Prof. Sudah sejauh mana Presipam ini diaplikasikan di Indonesia dan sudahkah secara nyata industri-industri menerapkannya, Prof? Ya, baik. Jadi memang pada saat kita awal, karena ini adalah research produk ya, produk dari riset. Jadi memang orang pasti kalau datang tuh selalu pertanyaannya, berapa Pak akurasinya, apa handal apa tidak? Apakah yakin ini bisa dipakai seperti itu? Karena kan ini bagaimana satelit dari yang jauh bisa mengukur dengan cepat seperti itu. Nah justru itu yang disebut dengan tantangan riset kan ya. Jadi memang kita tidak berani menjawab tanpa ada basis daripada riset itu sendiri. Alhamdulillah kita mulai riset itu tahun 2017. Kita disponsori oleh PKT, Pabrik Pupuk Kaltim, dan dia membiayai sampai sekarang ini pengembangannya. Nah, kita dipercaya sehingga di situ kita mendapatkan suatu kepercayaan dan akhirnya teknologi jadi. Sudah kita daftarkan juga itu sebetulnya untuk hak penciptaannya bersama PKT. Nah, di sini kita melihat bahwa memang tidak hanya PKT itu sebagai pengguna gini, dia sebagai penjual pupuk. Nah, menjual pupuk itu ternyata walaupun pupuknya bagus, punya keunggulan, selalu orang itu lihat daftar harga. Oke, ya betul. Ya pokoknya murah. Iya. Jadi nggak ada gunanya dia mempunyai hal-hal yang istimewa menurut PKT ini ya, bukan menurut saya. Nah, mereka ingin merubah strategi pemasaran, bagaimana menjual pupuk itu berbasis kepada innovation. Sehingga tidak hanya jual pupuk, tapi mendidik petani bagaimana memupuk yang benar dan memantau kondisi tanamannya. So we not selling the product, but we selling also education. Nah, ide itu kita tangkap. Wah, benar juga nih. Nah, alhamdulillah PKT sudah memakai di divisi marketingnya. Dan kemarin dengan direktur yang utama dengan direktur yang sebelumnya juga mengatakan peningkatan dari marketingnya luar biasa karena sudah nggak berdasarkan harga lagi, tapi mereka senang bisa melihat kondisi lahannya. Jadi yang beli pupuk di sana dikasih gratis fasilitas untuk melihat kondisi pupuk, rekomendasi pupuknya secara gratis begitu ya. Dan ini yang sudah pakai full, artinya tidak separuh-separuh yang sebagai demplot, itu PT Kalianusa di Kalimantan. Dia sudah menggunakan sehingga sudah tidak lagi menggunakan jasa lain selain Presipam. Yang sudah mulai pakai tapi masih di demplot tapi di tanah gambut adalah RSA yang di Riau, RSA Sawit Plantation itu. Alhamdulillah mereka menanyakan bahwa ternyata pemupukan Presipam tidak mengurangi produktivitas. Dan justru input pupuknya lebih hemat. Ya karena saya nggak kasih orang sama semua kan dosisnya Mbak. Iya betul. Yang sedikit kasih sedikit, yang banyak kasih banyak kan hemat dari rata-ratanya. Otomatis hemat. Itu yang sudah menggunakan di sini. Kita juga punya mitra untuk demplot itu sudah ada 8 atau 12 sampai saat ini yang sudah. Tapi untuk menggunakan full mungkin mereka akan melihat perkembangan terakhir nanti. Oke, jadi yang dirasakan industri yang sudah menerapkannya adalah bahwa menjadi efisien, hemat dan tepat guna seperti itu ya, Prof. Nah, tadi menarik sekali Prof terkait dengan keandalan dan kinerjanya. Bagaimana nih Prof sejauh ini keandalan dan kinerja dari Presipam yang sudah diterapkan dan diteliti ini? Ya, jadi keandalan yang dimaksud adalah keandalan dalam bisa nggak setiap saat kita ingin mengukur tidak ada masalah. Iya, betul. Pertama kali kita menggunakan satelit Sentinel-2 yang sensornya pasif. Artinya dia mengandalkan sinar matahari. Nah, pantulannya itu yang kita dapatkan.
Sehingga kalau malam hari nggak bisa ngambil citra, atau ketutupan awan nggak bisa. Kejadian waktu itu sampai 4 bulan nggak bisa ngambil citra. Nah, kalau gini mah juga nggak cepet juga, tergantung awan katanya. Iya, Bro. Nah akhirnya kita mempelajari lagi lihat penelitian, ternyata ada jenis satelit yang sama Sentinel tapi menggunakan sensor aktif, namanya Sentinel-1, disebut radar. Radar ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang dimana dia justru menembakkan sesuatu ke bawah, dipantulkan, jadi nggak perlu matahari. Betul. Sehingga dia malam hari, asap, awan, nggak ada masalah. Sehingga kalau misalnya yang Sentinel-2 ini mengalami gangguan awan yang selama ini kosong, jadi datanya hitam gitu, kita pinjem matanya radar untuk gitu, isi lubang ini. Klak. Nah ketika ditumpuk begitu, petanya penuh terlihat, bisa dihitung lagi. Jadi yang jelas bahwa ini akan menjadi sesuatu yang handal karena apa? Kapan saja bisa. Gitu. Ekstrim, awan terus, radarnya bisa dipakai karena ketelitian. Nah ini kali kedua mengenai akurasi yang ditanya. Jadi kalau N itu akurasinya sudah mencapai 95%. Wow, oke. Ya kalau kita bandingkan dengan nggak pakai terlambat 1 tahun mah nggak bisa dibandingkan sebetulnya itu. 95% itu. Apalagi diukur dalam jarak jauh. P-nya sekitar 93. K-nya sekitar 90 berapa. Hanya MG karena memang sampelnya masih kecil dari belakangan itu sekitar 88. Sehingga dari segi instrumentation science sebetulnya mengukur suatu objek yang jauh seperti itu sudah termasuk hal yang patut kita bisa percaya. Dan itu akan menggantikan manusia yang harusnya tetap harus jadi khalifah, jangan jadi tukang kerja. Iya, oke. Baik, dapat dikatakan berarti keandalan dan kinerjanya ini sudah terbukti lah ya, Prof, di lapangan. Oke. Nah, dengan keandalan yang sudah terbukti ini, Prof, apakah teknologi Presipam ini sudah mendapat pengakuan hak pencatatan penciptaan dari lembaga pemerintah yang berwenang, Prof? Alhamdulillah kita daftarkan tahun 2019. Ketika 2018 software ini ada soft launching oleh Direktur PKT yang dulu Pak Bakir Pasaman dan juga oleh Pak Rektor Arif Satria, Rektor IPB saat itu. Tahun 2019 ya kita diminta PKT untuk mendaftarkan dan sudah disetujui oleh Kementerian Kemhum, Kemenhum ya? Iya, Kemenhumkam. Nah, Kemenhumkam itu dapat mendapatkan pengakuan pencatatan ciptaan selama 50 tahun. Namanya IPB dan PKT. Alhamdulillah sudah paten berarti ya, Prof? Sudah, ya istilahnya paten kan menunjuk hardware. Kalau software namanya pencatatan penciptaan itu ya, Prof. Oke, baik. Berarti harapannya sudah dapat diadopsi dan dimanfaatkan oleh banyak orang begitu ya, Prof ya. Tapi Prof berbicara tentang teknologi, Prof, yang inovasi baru dan akan diadopsi oleh banyak orang, tentunya kita harus melihat juga tingkat kesiapan ataupun tingkat kematangan dari teknologi ini. Betul. Nah, untuk technology readiness level dari Presipam ini sendiri bagaimana, Prof, yang sudah dilakukan evaluasinya? Alhamdulillah, jadi kita karena waktu itu mendapatkan biaya dari matching grant ke Dereka, sehingga oleh IPB teknologi ini dilakukan suatu evaluasi sampai di mana levelnya, kan levelnya dari 1 sampai 9. Kalau kita sudah dapat sampai 6 artinya apa? Sudah tidak lagi on lab, tapi ini sudah prototype yang sudah bisa digunakan. Dan sekarang ini dengan banyak testimoni dari pengguna dan sebagainya, kami mencoba melakukan re-evaluation untuk meningkatkan TRL yang tadi sudah 6 di tingkat IPB, ingin yakin sampai 9. Karena 9 itu sudah saya baca salah satunya sudah digunakan pada lingkungan yang appropriate. Kan ini memang kebunan sawit, digunakan juga di penjual pupuk, kan berarti udah cocok gitu. Jadi dalam waktu dekat insya Allah kita akan re-evaluasi lagi dengan harapan 9, kalau masih kurang-kurangnya 8 lah. Jadi sudah tertinggi insya Allah. Akan terus dikembangkan ya, Prof, sehingga menjadi sangat tepat guna untuk siap diadopsi oleh banyak pihak seperti itu ya, Prof. Ya. Oke, Prof. Saya menjadi yakin nih, membayangkan betapa menjanjikannya Presipam ini kalau diterapkan oleh banyak pelaku usaha sawit begitu ya, Prof ya. Nah, untuk kedepannya prospek pengembangan Presipam ini sendiri dan kemudian implikasi strategisnya bagaimana, Prof? Luar biasa ini, sebetulnya banyak dimensi ya bagi petani rakyat sawit maupun petani perkebunan. Mereka mulai harus kita ajar tentang pentingnya punya data. Bukan lagi firasat, bukan lagi kira-kira, ya praduga dan sebagainya, tapi data. Nah, data yang bisa dikonsumsi oleh Presipam adalah data yang sudah dalam bentuk digital. Nah, kalau petani rakyat seperti yang dibina oleh Apkasindo, petani rakyat Apkasindo itu, Asosiasi Petani Sawit Indonesia itu, mereka belum tahu
Nah sekarang dengan dana ini PKT dengan Pupuk Indonesia mencoba mendidik para petani rakyat itu untuk dibuatkan peta digitalnya. Jadi kalau kebun itu belum punya digital nggak bisa dianalisis. Padahal itu gampang sekali sebetulnya. Nah nanti kalau petani itu mulai ngerti bahwa peta ini ternyata bisa membuat kebunnya bisa diukur, dilihat, ditampilkan kepada dia akan mengatakan, wah kalau begitu data itu seperti itu pentingnya ya. Sehingga mereka juga makin peduli dengan tanaman, makin peduli dengan pupuk. Yang tadinya mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jadi ada education. Di tingkat perkebunan sendiri, best practice tentu akan beda. Dulu kita nggak ngelihat. Pokoknya dari lembaga sekian, harus dipupuk sekian. How? Ya susah karena tidak visual. Gitu loh. Nah kalau ini kan transparan, siapa aja boleh lihat. Sebetulnya pun pihak-pihak yang lain seperti pemerintah, perbankan yang mungkin memberikan pinjaman uang untuk pemupukan, mereka bisa memantau. Jadi kalau habis dipupuk malah merah, berarti kan kemungkinan ini nggak dipupuk gitu loh. Atau jadi salah ya, Prof? Very transparent to everybody. Stakeholders lah gitu. Jadi itu indikasi. Nah, yang berikutnya adalah bahwa transparansi itu kan meningkatkan trust. Ya, kalau orang transparan meningkatkan trust. Nah, trust ini membuat kepedulian kita semakin tinggi dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terkait dengan manajemen sawit, penjualan sawit dan sebagainya akan lebih besar. Dan inilah yang akan membangun yang disebut dengan teknologi centric collaboration yang memungkinkan orang bisa melihat bersama itu. Nah, ada satu lagi yang menjadi tugas kita. Kalau kita mau mupuk per pohon, itu kan harus tahu jumlah pohon. Iya betul. Nah jumlah pohon ini ternyata masih teoritis. Jadi dengan jarak tanam kurang lebih 9x9, ya diperkirakan misalnya dalam 1 hektar itu sekian pohon gitu kan. Nah jadi kita itu, padahal ada pohon yang sudah mati, kena petir dan sebagainya. Akhirnya kita membuat sistem yang menjadi produk mahasiswa S3 yang sudah lulus, yaitu menghitung tegakan sawit di satu lahan. Sehingga kalau kita tahu tegakannya, ya kita basisnya tegakannya dong. Jangan ngasih pupuk lebih, yang dikasih sudah mati, sudah hilang gitu kan. Atau kena banjir, busuk, kena penyakit tertentu busuk. Nah sekarang kita mengembangkan itu, dan ini menjadi bagian yang nanti membuat kita lebih presisi lagi, tidak perkiraan teoritis jarak tanam yang menjadi acuan berapa pohon per hektar itu. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian yang strategis juga, yang saya cita-citakan bahwa namanya policy, ya policy untuk bagaimana kita mempunyai best practice dalam pemupukan itu harus ada tools minimal. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda itu betul-betul memupuk sekian? Syaratnya apa? Jadi kalau kita sekarang dulu kan hanya surat, kalau sekarang kita harus ada ronsen, harus ada apa? Mudah-mudahan ini nanti menjadi policy based technological based policy yang bisa mengatur seluruh persawahan Indonesia dengan standar seperti itu. Menjadi bagian dari standarisasi nasional apabila memang teknologi ini sudah betul-betul 100% acceptable ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu karena bangsa untuk sawit unggulan bangsa. Amin. Prof, bisa saya simpulkan ini merupakan salah satu langkah yang sangat maju untuk menuju smart farming begitu ya Prof ya? Luar biasa ini smart farming dan agromaritim 4.0 sangat-sangat kental di situ ya. Jadi sendiri. Betul. Sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan sawit unggulan bangsa yang lebih luas dampaknya dapat mengangkat perekonomian bangsa. Mengingat sawit merupakan komoditas yang terbesar begitu ya Prof ya. Oke, baik Prof. Kita sudah sampai di penghujung acara, Prof. Mungkin dari Prof ada closing statement atau kata-kata yang dapat disampaikan terkait dengan Presipom. Ya, pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dengan didorong keinginan untuk melakukan suatu aktivitas tridharma mulai dari riset, pendidikan dan sebagainya, ternyata kita bisa membuat sistem menyelesaikan beberapa mahasiswa S1, S2 dan S3 memenuhi kegiatan tridharma. Dan mudah-mudahan bisa berkontribusi secara nyata di KID. Kita terima kasih kepada IPB yang telah mendukung penuh pengembangan ini, sangat-sangat suportif, dan juga PKT yang masih membiayai dari 2017 sampai sekarang. Konsisten ya. Ya, sangat jarang perusahaan swasta membiayai terus-menerus karena itu cost generation ya. Betul. Tapi sudah mulai sedikit-sedikit menjadi income generation. Dan saya berharap ini menjadi salah satu contoh bahwa riset ini adalah ciri IPB yang khas transdisiplin. Karena timnya ada agronomi, ada komputer, ada teknologi pertanian, ada ahli tanah, ahli pupuk, ya kan? Jadi transdisiplin memang harus dikembangkan di Indonesia dan alhamdulillah IPB kan sudah punya transdisiplin center ya.
Mudah-mudahan ini betul-betul mewarnai karakteristik IPB yang sudah digaungkan itu. Oke, Terima baik. kasih. Mantap Prof. Kalau begitu kita tunggu penerapan Presipalm di banyak di banyak pelaku usaha sawit Indonesia ya Prof ya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa, dosen-dosen dan sivitas IPB seluruhnya. Ya, terima kasih Prof atas waktu dan informasinya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama. Teman-teman sekalian, sekian bahasan kita kali ini. Itu dia tadi Presipalm, sebuah inovasi karya anak bangsa untuk sawit unggulan bangsa. Saya Nadia Rizky Fadilah pamit undur diri. Sampai jumpa di Siniar Akademia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.